perbaiki salatmu, Allah akan memperbaiki cara hidupmu. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat dulu, ketika mereka kemudian memahami apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, mereka hidup ini dalam kebahagiaan. Walaupun kontradiktif hidup mereka. Dimana tadi disampaikan dalam surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23, Allah sampaikan, Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu selalu diliputi yang namanya kegelisahan. Sungguh kata Allah menyebutkan innal insana khuliqa halu'an. Diciptakan dalam kondisi yang selalu mengeluh. Ini nggak boleh protes ya, karena Allah yang menyampaikan secara langsung ayat ini. Tanpa alasan apapun Allah sudah menyampaikan kepada kita. Ternyata tipe kita sebagai manusia itu sejatinya kata Allah diciptakan selalu mengeluh. Apa yang menjadi dasar kenapa kita ini selalu mengeluh? Mengeluh ini dalam dua perkara. Iza masarus sabu jajua. Mengeluh ketika ditimpa sempit syarat rezeki yang mungkin proyek yang tidak datang-datang, yang tidak kunjung datang. Tuntutan hidup yang mungkin bukan lagi menjadi kebutuhan tapi banyak keinginan. Karena hakikatnya Allah memberikan kepada kita itu adalah kebutuhan kita. Terkadang kebutuhan ini tidak berbanding terbalik dengan keinginan. Ini yang bikin Allah menyampaikan hal ini. Iza masarusahu jaju. Ketika ditimpa segala perkara terkait dengan kesempitan, kepayahan, itu langsung kita menjadi orang yang berkeluh kesah. Resah, gelisah. Wa idza masal khairu man'a. Tapi manakala manusia tadi ditimpa dengan segala kemudahan, kelancaran, rezeki yang lapang, ternyata tipe manusia ini kata Allah diabadikan menjadi orang yang manu'ah, menjadi orang yang kikir. Nah, serat, sempit, susah, kita menjadi berkeluh kesah. Saat ketika kita menjadi orang yang mudah, bahkan menyampaikan, andaikan proyeknya goal jadi, nah, saya mau zakat, saya mau infak, saya mau sedekah. Tetapi kemudian ketika itu semuanya jalannya, caranya oleh Allah dimudahkan, otomatis yang terucap ini, tipe inilah yang kemudian yang menjadi penyebab dia lupa menjadi orang yang manu'ah, orang yang kikir. Dari dua masalah ini ternyata Allah ngasih solusi yang terbaik. Kembali lagi kepada kita hakikatnya supaya kita tidak terjebak menjadi orang yang berkeluh kesah ketika sedang sorot sempit dan menjadi orang yang kikir ketika kita sedang lapang. Ternyata Al-Quran itu semuanya memberikan solusinya. Jadi jangan pernah kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang memang telah Allah kasih solusi semuanya dalam Al-Quran. Apa solusi yang cerdas dari Al-Quran? Mudah mengatakannya tapi berat untuk bisa mengamalkan bahkan mengaplikasikannya.
Pesan Allah kepada kita adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang menegakkan, yang mendirikan sholat. Tuh, berarti di sini solusi yang cerdas dari segala kesalahan yang mungkin menimbulkan perkara kepada kita, yang menjadikan kepayahan dalam hidup kita, bahkan lebih dari itu menjadi orang-orang yang kikir, ternyata tidak akan berlaku bagi orang yang selalu menegakkan sholat. Sholat yang bagaimana yang ditegakkan tadi? Sholat yang diabadikan di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi yang mereka yang sudah makomnya kepada makom derajatnya yang paling tinggi, yaitu salat yang khusyuk, itulah tidak berlaku kepayahan, kesempitan, kepikiran, kalau kemudian dia mampu menjadikan salat ini menjadi solusi yang cerdas dari segala masalah. Nah, sampai di titik ini semuanya kita bermuhasabah, bersepakat masing-masing. Apakah kita sudah termasuk di dalam orang-orang yang khusyuk di dalam ukuran ketika kita sedang sholat? Terukur semuanya jawaban ini kembali diri kita masing-masing. Jadi tidak mungkin orang menilai, itu semuanya penilaiannya kembali kejujurannya kepada diri kita masing-masing. Kalau dalam hati kita masih ada kegelisahan, masih ada sifat kikir, berarti kita hanya baru sebatas menjalankan sholat. Belum menjadikan sholat itu menjadi kebutuhan kita. Maka pesan Nabi yang sering tersampaikan kepada kita, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki cara hidupmu. Nah, itu ya. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki cara hidupmu. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat dulu, ketika mereka kemudian memahami apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, mereka hidup ini dalam kebahagiaan. Walaupun kontradiktif hidup mereka, selalu ya diguncang dengan berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini terkait kepada dua sahabatnya. Ketika Rasul bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa yang kamu punya dengan duniamu? Kata Umar bin Khattab, dia menjawab, ya Rasulullah, aku punya dengan dunia ini. Aku punya investasi, aku punya beberapa harta yang aku miliki. Lalu pertanyaan yang kedua Rasul tanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa yang engkau berikan kepada agamamu? Aku berikan 3/4 agama ini, harta untuk agama. Lalu aku tinggalkan sepertiga untuk keluarga. Masya Allah. Lalu parapatnya dibikin ke agama, sepertiganya untuk keluarganya. Lebih lanjut kemudian Rasul bertanya kepada sahabat tertua, sekaligus juga adalah mertuanya, itu Abu Bakar Siddiq. Apa yang kamu punya dengan dunia? Seperti pertanyaan yang sama kepada Umar bin Khattab. Aku punya ini yang aku punya. Apa yang engkau akan berikan kepada agamamu? Aku berikan semuanya. Tanpa berpikir panjang lagi kata Abu Bakar, aku berikan semuanya. Apa yang kamu tinggalkan dengan keluargamu? Masya Allah. Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Nah itu kelasnya kelas sahabat. Itu kelasnya kelas sahabat. Kalau kita mungkin berpikir, kita saja syariat 2,5% barangkali.
Banyak orang yang mungkin lupa, ya. Terkadang yang kita miliki ini secara syariat kita berikhtiar, keringat kita, hasil usaha kita. Rasa 2,5% ini gede banget. Ketika mungkin nilai nominal 1 juta, nggak ngefek Pak ya 25.000. Tapi kalau sudah 1 miliar tinggal ngitung kita. Betapa besar nilainya. Nah inilah yang menjadikan bagaimana hari ini dari segala masalah yang menghimpit, yang menimpa kita, ternyata sholat itu jadi solusi dari semuanya masalah ini. Jadi kalau kita hari ini sholat hanya sebatas mengugurkan kewajiban, yuk kita berubah mindset kita. Sholat itu jadi kebutuhan kita. Apa yang tidak ada dalam sholat, semuanya ada Pak. Semuanya ada. Tinggal kita menggali lagi. Apa yang menimpa kita. Layaknya kita ingin dunia dan isinya. Sudahkah kan pesan Nabi kepada kita? Rakaatain qabla fajri min khairid dunya ma fiha. Itu harus yakin Pak. Rakaatain 2 rakaat qabla fajri sebelum waktu subuh. Min khairid dunya ma fiha. Itu seperti dunia dan isi-isinya. Lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Jadi di depan saya ini para jamaah ini semuanya ada konglomerat semuanya. Allahu Akbar. Saya ini ya. Ini semua konglomerat ini. Biarkan tidak viral di bumi tapi viral di langit. Masya Allah. Ya gitu. Biarkan kita nggak viral di bumi tapi viral di langit. Ini 2 rakaat tadi sebelum subuh saja ini sudah jadi pengusaha yang Masya Allah. Dunia dan isi-isinya kita dapatkan hari ini. Apalagi sholat subuh berjamaahnya. Masya Allah. Sunnahnya saja seperti itu. Apalagi yang wajibnya. Bahkan diibaratkan orang yang sholat subuh berjamaah. Tanpa ketinggalan takbir ihram. Besoknya kita sama nggak ketinggalan. Bahkan selama 40 hari. Ya. Selama 40 hari nggak ketinggalan takbiratul ihram. Coba lihat, ada yang berubah dalam hidup kita. Beda Pak. Jadi tanamkan pada diri kita, ada perasaan menyesal ketika kita ketinggalan takbiratul ihram. Kita jaga sholat itu. Karena sholat itu adalah wasiat yang disampaikan Rasulullah SAW sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Rasul menyampaikan hal ini terkait ketika Rasul wafat. Tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar. Tapi ummati. Salat. Karena secara bahasa salat itu adalah doa, rangkaian doa dari awal sampai akhir. Semua termaktub di dalamnya. Salat itu semuanya rangkaian doa kita. Tentunya kepada Allah Subhanahu. Jadi para jamaah pejuang subuh yang Allah muliakan, yuk kita berjuang untuk selalu menegakkan salat ini di dalam setiap kesempatan kita. Dan bagi kita seorang laki-laki, salat berjamaah di masjid ini adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Sering saya sampaikan dengan bahasa pertalite. Pertahankan 5 waktu tetap berjamaah di masjid. Pertalite. Ya. Kalau sekarang pakai aplikasi, itu pertalitenya harus benar-benar pakai aplikasi ya. Pertalite, pertahankan 5 waktu tetap berjamaah di masjid. Jadi harus tetap kita berjamaah. Jadi ada perasaan menyesal kalau kita ketinggalan takbiratul ihram. Dan imam jamaah yang sudah seperti inilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kemudahan ketika kita sakaratul maut, ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebiasaan yang biasa kita lakukan. Bisa jadi ketika kita wafat, kening kita sedang bersujud, lisan kita sedang berzikir kepada Allah, kaki kita sedang melangkah ke tempat kebaikan.
tangan kita sedang menderma memberikan kebaikan-kebaikan, dan itulah cara Allah mengembalikan kepadanya dan keadaan husnul khotimah. Nah, inilah mungkin pesan pagi ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita pertahankan selalu menjaga amalan-amalan ini sehingga endingnya kelak nanti kita diberikan bonus oleh Allah dengan nikmat husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, wafatkan aku kelak nanti dalam kondisi husnul khotimah, dan aku berlindung kepadamu daripada mati su'ul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Rabb, berikan aku rizki taubat sebelum datangnya kematian. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Engkau yang membolak-balikan hati, bolak-balikan hati hamba selalu dan ketaatan kepada Allah. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf. Allahumma fikal mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu. Kalau banyak